dan itu sudah fix nama-namanya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah guru non-ASN, atau mungkin beberapa menyebutnya sebagai guru honorer. Guru non-ASN yang masih aktif, yang mengajar di sekolah negeri, di bawah kewenangan pemerintah daerah, dan terdaftar sebagai guru di Dapodik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, kategori yang kedua adalah guru non-ASN di sekolah negeri, dan terdaftar di Dapodik. Yang ketiga adalah guru swasta yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik di Kemendikbud. Jadi sama, guru swasta di sekolah swasta, tapi juga terdaftar di Dapodik. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Jadi yang keempat ini bagi masyarakat umum lainnya yang sudah lulus PPG, namun belum menjadi guru, itu diberi kesempatan pula untuk mendaftar. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ketentuan pengadaan P3K guru ini, ada beberapa hal yang menjadi khusus ya. Jadi yang pertama, seleksi akan terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Ya. Sedangkan seleksi kompetensi tersebut akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Kemudian seleksi kompetensi akan menggunakan CAT UNBK Kemendikbudristek, jadi tidak menggunakan CAT BKN. Ini nanti koordinasi dan lain-lain sebagainya akan dilakukan oleh Kemendikbudristek. Kemudian nanti sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan itu akan merujuk di SE Dirjen Guru Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1460 dan seterusnya tanggal 15 Maret 2021. Yang ini juga sudah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Baik. Baik, ini pengaturan bagaimana keempat peserta tadi ya mengikuti baik di seleksi kompetensi pertama, seleksi kompetensi kedua maupun seleksi kompetensi 3. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang boleh mengikuti seleksi kompetensi pertama hanya guru THK 2 dan guru non-ASN di sekolah negeri. Kemudian di seleksi kedua yang boleh mengikuti mereka yang tidak lulus di seleksi kompetensi pertama, namun kemudian juga sudah ditambah dengan guru swasta dan lulusan PPG, tadi peserta nomor 3 dan nomor 4. Yang ketiga, pada saat seleksi ketiga, siapa yang boleh ikut? Itu adalah guru yang tidak lulus di seleksi kompetensi kedua. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ini penjelasannya masih sedikit kurang. Pada seleksi kompetensi pertama dan seleksi kompetensi kedua itu masih berlangsung sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi maksud saya gini, untuk guru TK, PAUD, SD, dan SMP karena merupakan kewenangan kabupaten kota masih diberlakukan pada lingkup tersebut untuk tes pertama dan tes kedua. Sedangkan untuk guru SMA, SMK, SLB itu karena merupakan kewenangan provinsi, maka dilakukan pada lingkup provinsi tersebut. Jadi belum bisa lintas kewenangan, belum bisa lintas provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan pada saat seleksi ketiga itu sudah boleh lintas kabupaten kota dan lintas provinsi. Jadi kita berlakukan secara nasional, sekalian. Ini yang membedakan. Dan ini kira-kira aturannya, alurnya nanti adalah, alur garis besarnya adalah seperti ini. Nanti pada saat pertama, itu seluruh peserta, jadi peserta pertama, kedua, ketiga, keempat, itu akan membuat akun di SSCN. Pada seleksi kompetensi pertama, itu hanya peserta pertama dan kedua saja yang bisa memilih formasi. Ya, peserta pertama dan kedua saja yang bisa memilih formasi. Kemudian peserta yang sudah tersedia formasi di tempat sekolahnya, dia harus melamar atau akan langsung ditempatkan formasinya sesuai dengan tempat sekolah dia mengajar saat ini. Kemudian bagaimana kalau tidak tersedia atau formasinya tidak tersedia, maka yang bersangkutan melamar di sekolah atau di jabatan lain yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan, tapi masih dalam satu instansi. Kemudian yang kedua, akan dilakukan seleksi ya. Jadi seleksi kemudian lulus. Ada yang tidak lulus. Di seleksi kedua, seleksi pertama yang lulus itu langsung bisa dilakukan pemberkasan.
Sedangkan tentunya ada masa sanggah dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Dan yang tidak lulus maka diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi kompetensi yang kedua. Dan pada saat ini peserta pertama dan kedua akan memilih kembali formasi yang belum terisi. Ya. Jadi bisa saja formasi-formasi dari seleksi kompetensi pertama masih ada yang belum terisi, itu silakan dipilih lagi sesuai dengan sedik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian peserta 1 dan 2 dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain, masih dalam satu kewenangan. Hanya pelamar 4, ya ini lulusan PPG, itu melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Ya, nanti akan dicek sesuai dengan NIK-nya, yang bersangkutan harus sesuai dengan domisilinya. Kemudian akan berlangsung, ya, seleksi kompetensi kedua akan berlangsung. Kemudian misalnya lulus, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Dan bagi mereka yang tidak lulus akan berlanjut di seleksi kompetensi 3, tapi saat ini berlangsung secara nasional. Jadi nanti peserta bisa memilih formasi secara nasional di tempat lain sesuai dengan sedik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi dari kabupaten A boleh ngambil kabupaten B, boleh ke provinsi C, dan seterusnya. Juga boleh yang tadinya di SMP, boleh memilih ke SMA, SMA boleh memilih ke SMP, dan seterusnya sesuai dengan sedik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai, ya, nanti seleksi kompetensi 3 selesai, itu ada mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi yang kosong, itu akan kita penuhi dengan mekanisme yang secara otomatis. Jadi tidak melakukan seleksi lagi. Tidak akan melakukan seleksi lagi, kita akan melakukan secara otomatis bagi mereka yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dan itu nanti akan ditempatkan sesuai dengan jabatan, bentuk satuan pendidikan, dan instansi yang dilamar, di mana metode penentuan sekolah tersebut akan ditentukan kemudian, nanti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik.